Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutina Anggriani Enoho, Prodi D3 Analisis Kesehatan, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil, amina, atom hidrogen, dan satu rantai samping. Asam amino dikenal sebagai komponen penyusun protein dan hasil akhir dari pencernaan protein. Berdasarkan kemampuan tubuh mensintesis, asam amino dibagi menjadi dua, asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Ada 20 macam asam amino. Yang pertama asam amino esensial yaitu histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Yang kedua asam amino esensial yaitu alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamin, glycine, kolin, serin, dan tirasin. Makanan yang mengandung asam amino esensial. Sumber asam amino esensial dapat berupa makanan yang mengandung protein hewani maupun makanan yang mengandung protein nabati. Berikut adalah berbagai jenis asam amino esensial dan makanan yang bisa dikonsumsi untuk memperolehnya. Yang pertama, isoleusin dapat diperoleh dengan mengonsumsi telur, susu, dan produk olahan susu seperti keju dan yogurt. Yang kedua, lisin dapat diperoleh dengan mengonsumsi ikan, telur, daging sapi, daging ayam, dan makanan laut. Yang ketiga, leusin dapat diperoleh dengan mengonsumsi ikan salmon, buncis, telur, kedelai, dan kacang-kacangan. Yang keempat, valin dapat diperoleh dengan mengonsumsi telur segar, susu, dan produk olahan susu seperti keju dan yogurt. Yang kelima, treonin dapat diperoleh dengan mengonsumsi bayam, selada, air mentah. Pilihan lainnya yaitu ikan tuna, ikan nila, putih telur, kalkun, dan kedelai. Berikut histidin dapat diperoleh dengan mengonsumsi ikan kod, daging ayam, kalkun, dan kacang merah. Berikutnya metionin dapat diperoleh dengan mengonsumsi putih telur, ikan, dan daging. Berikutnya fenilalanin dapat diperoleh dengan mengonsumsi biji-bijian, kacang-kacangan, daging sapi, makanan laut, dan telur. Yang terakhir, triptofan dapat diperoleh dengan mengonsumsi ikan, tahu, coklat, kedelai, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Analisis kualitatif asam amino. Yang pertama, uji Mingrid. Uji Mingrid bertujuan untuk mengetahui keberadaan asam amino bebas dalam suatu sampel. Yang kedua, uji Biuret bertujuan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada sampel. Yang ketiga, uji Centoprotet digunakan untuk menunjukkan keberadaan gugus benzen. Salah satu contoh penyakit kekurangan asam amino yaitu fenilketonuria, suatu penyakit metabolisme dari salah satu jenis asam amino pembentuk protein asam amino yaitu fenilalanin yang menyebabkan gangguan pertumbuhan dan retardasi mental. Fenilketonuria merupakan penyakit di mana penderita tidak dapat memetabolisme fenilalanin secara baik karena tubuh tidak mempunyai enzim yang mengoksidasi fenilalanin menjadi tirosin dan
dan bisa terjadi kerusakan pada otak anak. Itulah penjelasan dari asam amino. Berikut saya akan menjelaskan mengenai protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis, seperti misalnya protein yang membentuk batang dan semi sitokleton. Sumber protein yang pertama nabati, yaitu serelia dan kacang-kacangan. Sumber protein yang kedua hewani, yaitu ikan, unggas, dan mamalia. Fungsi protein sebagai zat pembangun dan alat pergerakan. Jenis protein berdasarkan bentuk yaitu fibrilar, globular, dan berdasarkan kelarutan ada yang melarut asam, basa, dan garam. Berikut saya akan menjelaskan apa itu enzim. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Ada dua fungsi pokok enzim, yakni mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Yang kedua, mengatur sejumlah reaksi yang beda-beda dalam waktu yang sama. Berikut jenis enzim di tubuh manusia seperti lipase, amilase, maltase, tripsin, laktase, asetilkolinesterase, helikase, DNA polimerase, dan enzim hati. Komponen enzim. Sebagian besar enzim terdiri atas dua komponen penyusun, yakni protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik. Yang terakhir, hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang berperan dalam biosignaling, disintesis pada sel yang tertentu yang umumnya dihubungkan dengan produksi kelenjar endokrin, disekresikan ke darah dan dibawa darah ke organ target. Di organ hormon berperan meregulasi fisiologi dan biokimia tubuh. Fungsi hormon yang pertama, memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Yang kedua, memacu reproduksi. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh atau homeostasis. Yang keempat, mengatur tingkah laku. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai asam amino, protein, enzim, dan hormon. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.